Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Febriana Helmet. Teman-teman di rumah gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa nih. Nah, di video kali ini spesial banget karena gua bukan mau bahas helm baru, tapi gua lebih ke bahas dan bantu jawab pertanyaan beberapa customer nih. Jadi akhir-akhir ini banyak banget customer yang masuk nih, alhamdulillah juga ya, banyak customer yang masuk. Nah, customer tersebut tuh cari helm under 1 juta. Jadi untuk budgetingnya di antara 600 sampai di 800 ribu rupiah. Ada satu pertanyaan yang semua customer itu lontarkan. Pertanyaannya seperti ini, NJS Kairos atau RSP SP300? Nah, masih banyak banget yang kebingungan buat nentuin pilihan nih, karena untuk dari selisih harga NJS Kairos GT itu di kita ada di harga 800.000 dan untuk yang SP300 di 650.000. Nah, berhubung banyak yang kebingungan, nanti kita bantu jawab nih di video kali ini. Makanya kita siapin barangnya. Tapi sebelum gue siapin barangnya, teman-teman jangan lupa dibantu subscribe channel Febriana Helmet dan jangan lupa ditekan lonceng notifikasinya biar setiap ada video baru dari Febriana Helmet kalian gak ketinggalan. Mantap. Kita siapkan, jadi ini dia barangnya guys ya. Nah, jadi ini dia barangnya NJS Kairos GT dan SP300. Jadi setiap orang yang mau beli Kairos GT, SP300 juga dijadikan salah satu pertimbangan. Menurut gua it's okay, nggak jadi masalah karena kedua buah helm ini untuk dari segi range harga itu sedikit mirip. Jadi beda-beda dikit ya guys ya. Jadi itu balik lagi ke kalian mau beli yang mana. Tapi hal yang pertama yang harus kalian perhatikan dari kedua buah helm ini, gua bakal bahas dari segi look dulu. Nah, untuk dari segi tampilan sebenarnya itu opsional ya, gimana pendapat kita masing-masing dan gimana perspektif kalian nih. Kalian yang mau beli helm, gimana perspektif kalian ngelihat kedua buah helm ini? Jujur, untuk dari si NJS Kairos GT ini kelihatan lebih fresh, lebih baru. Ya, karena ini produk baru guys. Sedangkan SP300 itu produk agak sedikit udah lama. Tapi dari segi desain ventilasi dan dari segi desain spoiler ini masih banyak banget peminatnya ya guys ya. Dan si NJS Kairos GT ini hadir nge-refresh dari seri P1 P2, akhirnya hadir NJS Kairos GT. Nah, untuk dari segi tampilan tergantung perspektif kalian ngelihatnya kayak gimana. Dan tergantung penilaian kalian lebih suka tipe helm yang mana, itu gua nggak bisa maksain. Itu pun yang gua lontarkan ke customer yang ngajuin pertanyaan seperti itu ke gua. Dan yang kedua bang ya, nah di bagian visor ini harus jadi salah satu pertimbangan karena dari kedua buah helm ini si NJS Kairos GT ini single visor, tapi di garis bawahi dia sudah dilengkapi visor like smoke. Sedangkan di SP300 dia untuk visornya itu clear, tapi dia ada fitur double visor. Nah, jadi ini plus minus. Kalau like smoke, plusnya dia bisa dipakai di malam hari, sedangkan untuk yang double visor menurut gua kurang rekomendasi untuk di malam hari. Jadi itu salah satu pertimbangan yang gua kasih ke customer, dikasih dulu pilihan itu. Nah, semakin bingung kan customer mau ke arah mana lagi nih bang yang harus jadi pertimbangan. Nah, di sini gua kasih ke bagian interior. Kenapa di interior itu menurut gua salah satu hal yang vital dalam nentuin sebuah helm ya. Karena untuk dari segi interior kan itu yang langsung berkontak dengan anggota tubuh kita, lebih tepatnya kepala kita, busanya, dari bagian fitmentnya, karena itu yang lebih penting ya. Karena itu yang emang utama, kontak utama dari helm ke anggota tubuh kita itu ya di bagian busanya. Jadi, nah di situ biasanya gue nyaranin buat si customernya itu untuk si pegang dulu tekstur busanya. Dan kalau emang customernya bawa balak kelapa, gue menyarankan untuk fitment kedua buah helm itu, tapi dengan catatan ukurannya harus sama biar jadi perbandingan mana yang lebih enak. Nah, sejauh ini di saat semua banyak yang nanya antar kedua buah helm ini, untuk dari segi fitment banyak yang bilang SP300 ini fitmentnya lebih kecil dibanding NJS Kairos. Dan ada juga yang bilang NJS Kairos GT ini di bagian dalamnya sedikit lebih luas dibanding SP300. Tapi gua nggak pernah menyalahkan asumsi mereka karena setiap pabrikan itu punya karakteristik yang berbeda. Tapi jujur kalau gua pribadi dari kacamata gua, dari pandangan gua, untuk dari segi tekstur busa
kain busanya maksudnya ya, ini sedikit berbeda. Untuk si NJS Kairos GT ini dia mempunyai tekstur seperti kain-kain bludru, jadi dia ada bulu-bulu halusnya. Sedangkan untuk yang si SP300 dia masih pakai tipe kain yang biasa guys. Jadi itu salah satu perbedaannya dari kedua buah helm ini. Dan kedua buah helm ini sama-sama udah dilengkapi slot intercom, sama-sama udah double D-ring juga. Jadi itu udah mantep banget kebetulan. Tapi yang ini variannya yang microlock, dan sorry ini warnanya juga warna pink. Kebetulan untuk Kairos GT di toko kita udah sold out, sisa yang warna pink aja. Nah, makin bingung kan tuh si customer dikasih pilihan kayak begitu. Sebenarnya nggak usah bingung lagi. Kalian emang dari rumah niat ngebudgetinnya berapa? Karena untuk dari selisih harga 650 dan 800 ini lumayan ya. Kalau kalian beli ini kalian bisa hemat. Contoh lah, kalian punya uang 800.000 rupiah. Kalau kalian beli SP300 kalian punya 150, mungkin bisa buat yang lain. Nah, kalau kalian punya 800 kalian beli NJS Kairos GT, ini berarti uang kalian habis. Kalau kalian ngebudgetin dari 800.000 rupiah. Tapi kalau kalian ngebudgetinnya nggak terbatas tapi bingung antara kedua buah helm ini, yang pertama menurut gua dilihat dulu tampilannya lebih sreg ke yang mana, dicoba dan jadi rasa-rasa. Itu yang paling penting ya guys ya. Kalau untuk kekurangan ya ngomongin kekurangan mah nggak bakal ada habisnya. Dari semua produk itu nggak ada yang sempurna. Ada yang bilang kekurangannya di bagian visor si NJS Kairos ini sering macet atau kendor ya kayak gini nih, karena untuk mekanismenya mungkin belum yang menggunakan yang gerigi. Nah, sedangkan di SP300 banyak yang bilang, banyak kejadian katanya si visornya ini pecah, gampang lecet. Ya gitulah namanya produk, gak ada yang sempurna. Nah menurut kalian gimana kalau kalian jadi pembeli dan datang ke toko kita mau beli kedua buah helm ini dan ngajuin pertanyaan sama kayak ke gua dan gua jawab seperti yang gua jelaskan di video ini, kalian lebih condong pilihannya ke mana? Coba kalian tulis di kolom komentar. Dan mungkin siapa tahu ada customernya yang kemarin kebingungan nih, ada di kolom komentar. Coba bang boleh diketik, kasih tahu teman-teman semua, jadinya abang check out helm apa di Febriana Helmet. Nah, satu hal lagi yang mau gue ingetin buat teman-teman yang mau order hoodie, jaket, aparel, semuanya ada di Twills ID. Bisa kalian cek di Instagramnya Twills atau dikepoin aja di marketplace Febriana Helmet. Semua ada di Shopee, Bukalapak, Lazada, TikTok, Tokopedia, semuanya ada di link deskripsi. Kalian cek aja marketplace kita, kalian pantau terus marketplace kita ya guys ya. Nah, mungkin untuk videonya sampai situ aja. Kira-kira kita bakal bahas apa lagi nih? Pertanyaan dari customer yang kayak gimana lagi nih yang mau kita bahas? Silahkan diketik di kolom komentar. Gua Rian Aryadin pamit undur diri nih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.